salah satu tujuan dari LOP ini, kami juga ingin mendaftarkan adik-adik untuk menjadi member dari perpustakaan kita sendiri gitu. Yang menyatakan bahwa meliterasi adalah bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita menerima informasi, tetapi juga bagaimana kita menciptakan informasi yang bertanggung jawab. Kita ingin dalam satu periode ini mampu bukan hanya membudayakan meliterasi saja di Universitas Teguh Umar, tetapi juga kita mampu menciptakan beberapa generasi yang memang generasi unggul untuk Universitas Teguh Umar, di mana dapat berprestasi di ranah nasional maupun internasional dalam bidang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pegahaba Session, komunikasi podcast Rajanya Podcast. Jadi di episode kali ini ada hal yang menarik nih di Pegahaba Session yang gak jauh-jauh dari yang namanya mahasiswa. Yaps, literasi bersama Duta UTU 2025 ada Kak Arya dan Kak Aja. Halo, selamat bergabung dan selamat datang di Pegahaba Session. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah Aja tuh ngerasa senang banget karena Aja dapat diundang, dapat bergabung dan berkontribusi dengan Pegahaba Podcast ya tentunya. Aduh, Masya Allah. Kalau Kak Arya gimana nih? Ada kendala nggak selama perjalanannya menuju lab kami ini? Oh, ada sih tadi Kak sedikit, tapi ini luar biasa ya. Kita bisa diundang untuk berpodcast gitu di Pegahaba gitu. Jadi kesempatan luar biasa gitu Kak. Ayo kita bisa diundang di sini. Masya Allah. Ya. Jadi berbicara dengan Duta Baca UTU tahun 2025 nih, aku mau tanya sama kedua orang yang sangat menginspirasi ini, gimana sih first impression kalian setelah menyandang dan dinobatkan sebagai Duta Baca 2025 nih. Kalian itu satu-satunya duta ya setahu aku di UTU gitu ya, Duta Baca gitu. Gimana nih perasaannya? Sangat senang ya Kak Ayu ya tentunya karena juga di kampus kita sendiri juga duta satu-satunya duta cuman Duta Baca UTU. Iya. Dan tentunya yang jadi branding UTU-nya kami nih Duta Baca UTU. Nah, jadi Aja sangat senang setelah mendapati selempang ini gitu. Memakai selempang ini karena Aja menjadi salah satu untuk pembangun dan penegak ya tentunya di bidang literasi di kampus kita sendiri nih, di kampus UTU gitu. Oke, kalau Kak Arya gimana nih perasaannya? Senang atau gimana nih? Oke, kalau saya sendiri ya sangat bersyukur tentunya teman-teman. Ya ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung ya. Karena di sini saya alhamdulillah dapat diamanahi menjadi Duta Baca Universitas Teguh Umar gitu. Nah, jadi ya sangat senang sekali sih Kak Ayu, betul. Jadi yang disampaikan oleh Kak Aja juga tadi ya sama, kita sangat senang dan tentunya kita di sini dengan tujuan yang sama ya Kak Aja. Jadi kita memudayakan atau istilah lainnya meliterasikan perpustakaan di Universitas Teguh Umar seperti itu. Luar biasa ya, Ya. di antara banyaknya mahasiswa yang berminat gitu. Betul. Dan akhirnya kalian menjadi Iya. salah satu orang yang beruntung banget nih gitu. Yes, Alhamdulillah. beruntung ya. Tapi di balik itu aku Oke. penasaran nih, apa sih motivasi kalian berdua nih ikut ajang Duta Baca UTU 2025 nih? Oke, untuk motivasi sendiri ya, sebenarnya itu ya terbangun dari diri saya sendiri gitu. Melihat saat ini saya sudah berada di semester akhir dan tentunya ini menjadi amanah terakhir saya untuk ya saya seenggaknya bisalah berpartisipasi dan juga aktif dalam membangun literasi tentunya di internal kita di Universitas Teguh Umar. Nah, ini menjadi langkah awal saya juga nih Kak Ayu. Untuk dimana nantinya ya kita bukan hanya di lingkup Universitas Teguh Umar tetapi ya di lingkup nasional juga gitu. Nah, tujuan kami ya sampai ke situ dan intinya ya kita di sini ingin membudayakan meliterasi di lingkungan Universitas Teguh Umar. Aduh, kalau untuk Kak Aja gimana nih? Kalau untuk Aja nggak jauh-jauh dari tujuan Bang Arya tadi, karena juga Aja kenapa termotivasi? Karena bagi Aja literasi itu adalah salah satu
pintu ya, pintu untuk kemana saja itu bisa dengan literasi gitu. Dengan kita membaca, mohon maaf teman-teman ya, karena bagi aja itu mungkin dari sebagian teman-teman mahasiswa berpikirnya itu literasi adalah membaca. Nah, tahu nggak teman-teman, setelah Aja dinobatkan menjadi duta baca itu, Aja selalu dibilang, Kak ajarin cara baca dong, Kak gimana nih, Kak gimana membaca, Aja kok bisa jadi duta baca, Aja sering membaca ya, seharinya itu berapa khatam buku yang Aja baca gitu kata orang itu. Nah teman-teman, kalau bagi Aja literasi itu bukan melulu soal membaca, bacaan, buku, kertas, halaman, kalimat-kalimat, kata-kata. Nah, tapi literasi adalah bagaimana cara kita berpikir kritis dan bagaimana cara kita menyaring apa yang sudah kita lihat, kita baca gitu. Bagi Aja itu sih. Dan motivasi Aja yang sangat-sangat mengkekehkan Aja untuk ikut duta ajang duta baca ini adalah karena bagi Aja sebenarnya literasi di kampus kita sendiri ini bukan minim, rendah atau apapun ya. Tetapi terlepas dari niatnya mahasiswa. Nah di lingkungan Aja sendiri malah mereka jarang ke perpustakaan. Kalau misalnya ke perpustakaan cuman untuk karena ibu nggak masuk nih, bapak nggak masuk, tolong review jurnal ya. Nah, tolong review buku ini ya. Nah, itu baru ke perpustakaan. Nah, Aja itu sangat pengen kalau misalnya teman-teman itu bukan hanya untuk ke perpustakaan itu bukan cuman untuk review jurnal karena disuruh dosen, tapi pergunakanlah fasilitas yang sudah difasilitasi oleh kampus kita sendiri itu ya, perpustakaan ya. Dan membaca, jadikan budaya literasi itu sebagai kegiatan kita sehari-hari, bukan hanya sebagai ajang untuk cari ilmu karena disuruh dosen gitu. Iya. Istilahnya kalau ada mau aja datang Iya, nih ke bener. perpustakaan ya. Bener. Dan terkait apa yang disampaikan sama Kak Aja tadi nih, aku penasaran nih sama prospek kerja kalian ke depannya apa aja sih? Ada terus juga ada nggak sih kayak pembaruan-pembaruan yang baru nih di perpustakaan yang mungkin beberapa mahasiswa UTU emang belum tahu nih ada apa yang baru sama perpustakaan gitu yang memudahkan mereka gitu. Ada nggak sih mungkin bisa di-share dengan kami para mahasiswa yang sedikit mager ini? Oke Kak Yo, ini pertanyaan menarik ya teman-teman Universitas Tekomar. Jadi di perpustakaan dia selain menyediakan akses buku secara fisik, juga dia menyediakan wadah ini untuk mengakses buku secara online atau e-book gitu ya istilahnya. Nah jadi di perpustakaan Universitas Tekomar sekarang sudah menyediakan dalam bentuk aplikasi ya, itu namanya Library. Nah, jadi di situ banyak sekali nih teman-teman toolsnya. Jadi mungkin nanti ada jurnal, ada juga beberapa katalog-katalog buku yang memang disediakan. Jadi katalog-katalog buku yang disediakan secara Library itu atau e-book itu tuh udah sangat banyak teman-teman. Jadi teman-teman yang memang mager untuk ke perpustakaan, jadi teman-teman bisa mengakses Library kampus karena di situ tujuannya adalah memang memberikan akses yang mudah kepada mahasiswa, makanya kenapa ada e-library ini. Nah, jadi selain itu juga bagi mahasiswa akhir nih, jadi di situ di e-library dia memang sudah ada akses ke website beberapa jurnal, salah satunya ya jurnal PubMed dan juga Garuda gitu. Nah, jadi di situ memang sudah lengkap teman-teman. Jadi jangan bingung nih, aku mau cari jurnal di mana nih? Karena jawabannya ada di e-library seperti itu. Nah, seperti itu Kak Yo. Oke, berarti emang untuk banyak sekali udah dipermudah ya untuk Iya, kita mahasiswa betul. UTU nih. Jadi kalau emang kita mager ke perpus masih ada yang namanya e-libraria gitu. Jadi kita walaupun sambil tiduran gitu ya, kita masih bisa cari aku perlu jurnal apa ya gitu. Aku perlu buku apa ya gitu. Oke. Dan ada satu pertanyaan lagi nih yang belum terjawab ya tadi. Aku penasaran, kan ini kalian baru nih, kalian juga baru dilantik.
Apa sih proker kalian ke depannya nanti untuk membangun budaya literasi di lingkungan kampus kita nih gitu. Oke, mungkin Kak Aja nih bisa nyepil ya program kerja kita. Ya. Boleh, siapapun boleh. Wah, kalau untuk program kerja tuh kami akan menggerebek nih Oke, betul ya. mahasiswa auto. Nah, ya Maling dong. astagfirullah. Nah, kayak kami akan mendobrak nih proker-proker yang akan kami luncurkan, kami datangkan gitu. Dan pastinya insya Allah akan meningkatkan minat dan budaya literasi di kampus kita, terutama juga meningkatkan kunjungan ke perpustakaan nih Kak. Waduh. Nah jadi untuk program kerja yang akan kami jalankan itu ada beberapa, lumayan lah ya Bang ya. Dan itu salah satunya ada mungkin untuk yang akan launching nih, kita bakalan kasih dikit aja bocoran nih. Nah jadi yang insya Allah akan launching di dekat-dekat hari ini, itu ada salah satunya LOP. Wow, LOP. Kalau boleh tahu apa tuh sih LOP? Nah, LOP ini adalah kependekan dari Library Orientation Program. Oke, kalau boleh di-share dong apa sih itu bagaimana sistem kerjanya? Nah, jadi kami ini berfokuskan kepada mahasiswa baru yang kami setelah kami survei ya, nggak jauh-jauh kami surveinya Kak. Kami surveinya juga dari diri kami sendiri selama menjadi mahasiswa baru pada era maba kami nih. Iya. Jadi kami itu nggak tahu nih di perpustakaan itu menyediakan layanan apa gitu. Terus apa aja yang ada di perpustakaan, apa aja layanan offline maupun online gitu. Nah, karena di permasalahan kami tadi, kami meluncurkan program kerja yaitu LOP ini untuk memberitahu kepada adik-adik mahasiswa baru, oh kita ada loh punya fasilitas literasi, yaitu salah satunya itu ada perpustakaan yang bisa kalian akses dan layanannya itu bisa secara offline maupun online gitu. Nah kami di situ nanti jelaskan bagaimana mekanisme untuk menjadi member. Nah teman-teman di kampus kita sendiri ini mahasiswanya itu sering loh ke perpustakaan. Namun mereka tidak mempunyai member. Nah salah satu tujuan dari LOP ini kami juga ingin mendaftarkan adik-adik untuk menjadi member dari perpustakaan kita sendiri gitu. Nah karena keuntungan jadi member itu juga banyak Kak Ayu rupanya. Jadi salah satunya itu mereka nanti dapat reward dari perpustakaan kita sendiri. Kayak pustakawan teraktif gitu. Terus juga kayak Bang Arya bilang tadi nih, di e-library itu kita bisa membaca buku kan, mau jadi sambil rebahan, mau di kafe lagi nongki juga kita sempetin baca buku kan gitu. Nah jadi ada bacaan kita itu terhitung nih oleh aplikasi e-library tadi. Nah jadi kita juga bisa menjadi mahasiswa atau pembaca terbaik. Nah pada saat membuka halaman pada berandanya si e-library tadi kita nampak tuh misalnya Kak Ayu pembaca nomor 1 di e-library. Nah gitu guys. Waduh, cukup menarik ya untuk program pertamanya yang sudah launching nih teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, kalian stay tune aja, kalian tetap pantengin Duta Baca maksud saya, dan jangan sampai ketinggalan informasinya karena emang cukup menarik Kak ya, ada rewardnya juga gitu untuk mahasiswa-mahasiswanya nanti. Nah terakhir nih, menurut kalian nih sebagai Duta Baca UTU tahun 2025, apa sih makna literasi menurut kalian pribadi gitu? Oke, ini menarik juga ya pertanyaannya. Jadi ya teman-teman ini menjadi tujuan utama kita juga. Jadi bagaimana kita memahami makna literasi. Jadi literasi sendiri itu tentang bagaimana kita mengetahui dulu ya, mengetahui secara sadar
akan adanya informasi nih, baik informasi yang kita dapat secara langsung dari omongan ataupun informasi digital gitu teman-teman. Nah, kita mengetahui kemudian kita menganalisis dulu. Nah, kita menganalisis dulu nih, menganalisis informasi yang kita tahu. Nah, sekarang kan banjir banget tuh informasi yang ya kita nggak tahu Simpang sumber, siur ya ya? betul, simpang siur. Jadi memang informasinya tidak ya gimana? Kita harus ngecek dulu apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, kemarin sempat juga kita ada seminar literasi yang waktu itu bersama dengan pengukuhan Duta Baca. Di situ ada tuh dari mahasiswa yang menanyakan bagaimana sih kita mengecek informasi yang benar-benar valid gitu. Kita nggak tahu nih informasi dari mana. Nah caranya itu adalah dengan kita kita membuka beberapa link tentang cek data gitu. Jadi kemarin memang diberikan seperti itu. Kemudian kita masukkan nih. Nah ternyata data hoax itu bisa tanggulangi dengan dengan ini juga, maksudnya dengan digital gitu. Digital. Ya betul, dengan digital. Jadi bukan kita yang mencari oh ini di mana nih data ini ya. Kadang kalau misal seperti itu AI pun bisa membuatnya gitu teman-teman. Kita nggak tahu. Nah kemarin sempat kita lihat juga ternyata pada saat ada poster narasumber tersebut, ternyata poster tersebut tuh memang buatan dari AI teman-teman. Nah jadi ini memang AI sekarang tuh memang sudah sangat canggih ya. Jadi bisa membuat bagan-bagan poster sedemikian rupa gitu. Nah, tapi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana teman-teman mampu memahami beberapa informasi yang teman-teman dapatkan dari berbagai sumber lah. Nah, itu jangan cepat percaya dulu, tapi kita harus mengecek secara berkala dan juga mengeceknya dengan sumber yang memang benar-benar tervalidasi seperti itu. Nah, itu cara ya memang maksudnya itu bagaimana kita memahami literasi. Nah, jadi literasi bukan hanya membaca ya, betul juga yang disampaikan Kak Aja tadi gitu. Jadi di sini yang kita yang menjadi tujuan utama kami menjadi duta baca adalah kita ingin dalam satu periode ini mampu bukan hanya membudayakan meliterasi saja di Universitas Teguh Umar, tetapi juga kita mampu menciptakan beberapa generasi yang memang generasi unggul untuk Universitas Teguh Umar di mana dapat berprestasi di ranah nasional maupun internasional dalam bidang literasi seperti itu Kak. Waduh, Masya Allah, niatnya tuh murni banget gitu ya. Waduh, untuk pembangunan Indonesia emas ya, betul. Masya Allah. Kalau untuk Kak Aja gimana nih? Kalau misalnya untuk Aja, kalau misalnya kita tidak bisa mengakses link untuk cross check data tadi, Yes. mungkin bagi Aja kayak bandingkan referensi A sama referensi B gitu. Dan mencari data yang valid aja sih Kak di Google gitu. Kalau misalnya bener nggak kalau yang di launchingkan di media sosial dengan fakta sebenarnya. Membandingkan referensi yang ada sama kita dengan data yang sebenarnya gitu. Nah, dan sama juga kemarin tuh juga kami dapat ini Kak, dapat satu kutipan. Iya, Nah jadi kutipan itu kita nih bisa lihat nih, kalau misalnya kalau kemarin tuh gambarannya itu Pak Insinyur Soekarno nih Kak. Nah gambarnya itu di samping ada Insinyur Soekarno. Namun kutipannya itu adalah apa ya Bang Arya, kutipannya itu kalau misalnya media sosial Jangan cepat percaya. jangan cepat percaya sama apa yang disuguhkan di media sosial. Nah teman-teman, sejak kapan sih Pak Soekarno membicarakan media sosial, sedangkan media sosial pada zaman Pak Soekarno belum ada nih gitu. Benar. Bener. Aku juga pernah lihat itu kutipannya tuh hoax ya ternyata ya gitu. Iya, betul. Sejak kapan tiba-tiba di zamannya Pak Soekarno Soekarno. itu ada sosial media gitu. Istilahnya dari kalimat Kak Aja tadi tuh kayak Gen Z tuh harus lebih teliti lagi ya. Tidak boleh percaya dengan yang namanya hoax, simpang siur. Istilahnya kayak no pics sama dengan hoax gitu ya. Oke.
untuk last deh, aku mau kalian nih sebagai duta baca kasih dong motivasi untuk mahasiswa UTU nih agar lebih membudayakan literasi di lingkungan kampus nih. Berdua dong kasihnya. Oke, teman-teman. Mau aku dulu atau Kak Aja dulu? Abang. Oh, aku dulu ya. Oke, siap teman-teman. Oke, jadi teman-teman aku rasa untuk di era sekarang ini pasti teman-teman sadar lah tentang pentingnya literasi ya Kak Ayu. Jadi di sini kami insya Allah sebagai duta baca Universitas Teguh Umar, insya Allah kita akan membuat program di mana program tersebut kita akan menginkubasi teman-teman selama 1 periode. Dan di sini memang terlihat kita tidak menginkubasi seluruhnya mahasiswa karena kita lihat banyak banget ya Kak Ayu sampai 7.800 sekian gitu. Iya, Nah benar, jadi benar. kayak dalam jangka waktu 1 tahun tuh tidak mungkin untuk menginkubasi atau mewadai dari teman-teman. Tapi teman-teman yang memang kami titik beratkan di sini adalah bagi teman-teman yang baru masuk nih. Nah, jadi pasti membara gitu kan semangatnya untuk apa sih ini duta baca. Dan teman-teman sekarang aku lihat dari beberapa orang, dari beberapa teman-teman mahasiswa Universitas Teguh Umar ini yang masih baru, mereka memang semangatnya tinggi banget nih. Nah jadi mereka yang insya Allah akan menjadi target utama kami untuk gimana kita mengembangkan dan juga meliterasikan perpustakaan Universitas Teguh Umar ini. Nah jadi yang aku mau sampaikan di sini adalah teman-teman kita harus sadar untuk diri kita sendiri dan sadar untuk bagaimana apa yang kita cari dan juga apa yang kita sampaikan. Karena ada 2 konsep yang menyatakan bahwa meliterasi adalah bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita menerima informasi, tetapi juga bagaimana kita menciptakan informasi yang bertanggung jawab. Karena apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita buat itu akan menjadi tanggung jawab kita pribadi. Jadi teman-teman semua, literasi sangatlah penting untuk masa depan kita sendiri tentunya dan juga bagaimana kita mampu untuk membantu pertumbuhan di lingkungan kita terutama Universitas Teguh Umar. Jadi sekian dari aku. Okay. Mungkin kalau dari Aja sendiri juga nggak jauh beda dari yang Bang Arya sampaikan. Nah, karena tugas kami itu, tujuan kami itu untuk mengajak dan mewadahi teman-teman mahasiswa UTU di dalam lingkup literasi. Nah, jadi kami motivasinya mungkin kalau misalnya teman-teman belum mencintai literasi, tapi percayalah dengan satu kunci atau satu bacaan kamu bisa menjelajahi dunia teman-teman. Karena sejatinya buku itu adalah pintu kemana saja. Pintu Doraemon itu tidak ada, yang benar itu adalah buku gitu. Karena kalau misalnya nih dengan membaca buku misalnya tentang menjelajah dunia. Nah teman-teman itu udah merasa kalau misalnya aku udah tahu nih sedikit tentang negara ini, negara itu gitu. Nah, dengan membaca pun kita bisa menjelajah dunia gitu. Nah, teman-teman mahasiswa UTU khususnya mahasiswa baru, stay tune dengan program kerja yang kami bawa. Oke, Masya Allah sekali ya. Dari semua pembahasan ini pada intinya adalah membaca itu penting, literasi itu penting, baik tua, muda, bahkan juga udah kakek nenek juga itu literasi itu sangat-sangat penting. Istilahnya literasi itu adalah membaca sama dengan kita membuka jendela dunia. Benar. Literasi membaca itu membawa kita tuh berkeliling dunia dengan dimensi waktu nih guys. Jadi oke, terima kasih untuk Kak Arya dan juga Kak Aja atas partisipasinya dan juga berbagai cerita yang luar biasa pada hari ini di podcast kami. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa saksikan next episode selanjutnya di Pegahaba Session Komunikasi Podcast Rajanya Podcast. Bye-bye.